satu kegiatan yang jadi intinya TDA ya kegiatan kopdar seperti ini. Jadi kopdar itu nggak harus formal, bisa sangat santai, bahkan bisa cuman beberapa orang. Ya itulah sudah kopdar. Di situ terjadi pertukaran informasi, terjadi edukasi, itu sudah disebut kopdar. Yang penting ada kita teman-teman ngobrol, kopi darat kan sebenarnya kopdar itu, ngobrol ketemu langsung. Di situ ada curhat-curhatannya, di situ ada edukasi, di situ ada sharing ilmunya, ya itulah kopdar gitu. Nah salah satu program terjadi edukasi ya kopdar itu yang paling mudah. Kopdar kalau bisa sebulan sekali, karena kita butuh intensitas untuk sering ketemu. Biasanya kalau sudah sering ketemu sudah makin nyaman, karena mau bicara bisnis ini nggak bisa dengan sembarang orang gitu. Saya baru ketemu 1-2 hari dengan Om contoh, baru ketemu, saya nggak mungkin cerita bisnis tuh, nggak mungkin cerita strategi gue kan. Tapi kalau kita sudah sering bawa, saya dengan Om Bahar sudah lama bawa, saya bisa cerita, Om Bahar saya punya masalah ini, Om Bahar juga dengan mudah, oh kalau di bisnis pun saya begini caranya. Nah itulah kopdar yang sharing-sharing ilmunya. Nah teman-teman nanti di TDA sendiri di 8.0 ini edukasi itu sudah sangat rapi gitu. Jadi kalau lihat di grup saya ada sharing, itu program kerja direktur edukasi untuk yang level foundation itu sangat rapi. Kita punya kurikulum bahkan sangat lengkap gitu. Ada 9 workshop, ada 9 WS namanya. Mulai dari mindset, saya itu udah apa nih? Mindset, ada ide model bisnis, pemodalan, keuangan, badan usaha, perizinan pajak, leadership, team building, product development, operasional, sistem bisnis, branding, sales marketing, customer experience, CRM. Kemarin hari Jumat kami baru mentoring juga untuk yang level growth. Om Bahar, saya, ada teman-teman di Palu, teman-teman di Jakarta. Itu masalah legal gitu. Jadi terus terang saya dapat banyak insight baru dari mentor gitu. Itu yang ngisi Pres Bimo, Presiden TDA yang ke-7 kemarin. Pres Bimo ya 5.1. Ya. Jadi yang ngisi itu ada Om Zul juga di situ. Pres Bimo, lawyer, punya kantor hukum ya, Smart Legal ya. Nah, beliau sharing tentang bisnis yang sudah di level atas, yang sudah berhubungan dengan legal, dengan perizinan. Ada salah satu wapres kita yang satu kali rugi bisa langsung 2M, barangnya dibakar karena izinnya belum turun, dia sudah terlanjur produksi. Nah, ternyata ketika teman-teman naik kelas, itu masalah-masalah hukum, legal dan lain sebagainya tuh banyak di atas gitu. Nah itu kalau cuman kita sendiri yang bisnis, kita bisnis sendiri, belajar sendiri, besar sendiri, tumbuh sendiri, biasanya kepentoknya yang begitu-begitu, karena nggak ada yang ngajarin gitu. Nah bersyukur sebelum kami tumbuh besar, kami sudah dapat ilmu itu gitu, bahwa oh ternyata ada ini. Jadi kalau saya mau besar usahaku, saya harus nyiapin ya masalah legal dan lain sebagainya. Nah teman-teman nanti di CV juga harapannya sama gitu, ketika teman-teman berbisnis ini, karena mayoritas kan pengusaha ya, punya usaha mau besar kan. Kalau mau usaha kan nggak mungkin kita, ya ada juga sih yang penting saya bisa makan, anakku sekolah selesai, ya ada juga gitu. Tapi saya rasa ketika teman-teman mau join TDA, dia punya pikiran besar bahwa saya mau bisnis itu besar, yang awalnya omset 100, 200, 1M, 2M dan seterusnya. Nah untuk itu kan butuh ilmu gitu. Jangan sampai nanti sudah kepentok, sudah kalau kita bisnis tuh ketipu, itu biasa. Uang kita dibawa dari karyawan, itu biasa gitu. Nah, makanya itu pentingnya kita sharing-sharing bahwa nanti saya punya karyawan begini, bisa cepat warning gitu. Oh ini sudah tanda-tanda nih, hati-hati. Nah itu yang harapannya. Nah kalau di TDA sendiri dibagi tiga level. Jadi ada level foundation, level yang paling bawah itu mulai dari 0 omsetnya sampai 2,5M setahun. Jadi untuk yang teman-teman di level foundation 0 sampai 2,5M per tahun itu ada kurikulum di level foundation. Itu yang tadi saya share ada di grup, itu tentang foundation saja. Nah selanjutnya di level menengah 2,5M sampai 20
20M Ya. itu masuk level growth yang tengah. Nah di atas 20M itu level corporate. Nah nanti kita akan banyak berkegiatan di level foundation karena daerah juga tanggung jawabnya di level foundation. Kalau butuh teman-teman mungkin omsetnya sudah di atas 2,5M, itu nanti wilayah yang akan memfasilitasi. Saya sudah omsetku sudah di atas 2,5M, saya mau belajar yang growth. Nah itu nanti dengan wilayah. Tapi kalau teman-teman di daerah di Sigi, sama saya juga di Palu, maka fokus kita ngurusin member yang level foundation. Jadi kita punya kurikulum 9WS namanya. Jadi kurikulum di foundation itu ada 9WS. 9WS itu sebenarnya kepanjangan dari 9 workshop karena ada 9 tema utama workshop. Terus nanti di teman-teman di TDA Sigi bisa laksanakan juga. Saya butuh contoh dari member butuhnya workshop yang apa marketing atau untuk entrepreneur mindset dan lain sebagainya. Terus kegiatan lain yang umumnya dilakukan itu kopdar. Kopdar ini sangat fleksibel konsepnya. Dia bisa dalam bentuk kelas seperti kemarin waktu saya Paki datang di Palu, kita sempat bikinkan kopdar plus sharing session. Jadi Daeng Paki dari TDA Makassar, beliau konsultan marketing, konsultan digital marketing. Jadi saat beliau ada kegiatan di Palu ya sudah kita culik, saya ngisi dulu. Kita bikinkan kopdar, itu dalam waktu seminggu dibuatkan kopdarnya, alhamdulillah kemarin sampai lebih dari 40 yang datang, sampai 50 orang. Dan alhamdulillah audiensnya justru banyak orang-orang baru gitu. Nah, mungkin bisa juga teman-teman Sigi lakukan gitu. Kira-kira gimana sih supaya kita mau merangkul sebanyak mungkin pelaku UKM untuk join di TDA. Nah, salah satu caranya tadi bisa teman-teman TDA Sigi lakukan. Bikin saja kopdar, tapi ada sharing sessionnya. Nah, silahkan cari materi-materi yang kira-kira paling dibutuhkan oleh kita sendiri sebagai pengurus. Contoh, pengurus saya butuh sekali belajar ini. Biasanya memang yang paling mudah dijual itu bukan dijual, maksudnya paling banyak orang suka itu masalah marketing. Jadi orang biasanya ketika bisnis salah satu yang paling pertama dipikir ini marketingnya gimana, salesnya gimana. Padahal bisnis nggak cuma tentang marketing, nggak cuma tentang sales. Kalau digambarkan biasanya kita bilang ada 4 kaki meja. Ini materinya dari kemarin juga. Nah ini kalau bisnis kita mau sehat, sebenarnya nggak bisa kita cuma mikirin marketingnya aja. Karena marketing sales itu cuma 1 kaki meja. Jadi ini marketing atau sales. Satu lagi ada operasional, ada finance, ada HR, SDM. Jadi ketika teman-teman nanti jalankan bisnis, ketika cuma 1 orang karyawannya atau berdua, suami istri karyawannya, maka mungkin belum mikirin SDM, mikirinnya gimana caranya jualan dulu. Tapi kalau sudah jalan jualan, biasanya nanti akan kena di operasional. Punya produk sudah laku, biasanya mulai keteteran itu. Cukup karyawan atau punya karyawan, tapi operasionalnya masih amburadul. Produknya itu masih belum standar, itu masalah operasional. Atau pengiriman sering telat, barang banyak dijemput, itu sudah masalah operasional. Nah, kadang-kadang sudah selesai masalah ini muncul lagi. Sudah banyak omset tuh, kenapa nggak ada uang di tabungan? Itu finance. Sudah pasti kena itu finance. Dan banyak teman-teman TDA itu begitu kasusnya. Jualannya jago, begitu dicari tidak ada uang, saya mau punya uang gimana nih? Tidak habis modal, masih banyak permintaan. Finance-nya beres ini lagi, SDM lagi karyawan. Wah, ngurus karyawan menurut saya paling susah. Jadi kalau orang tua saya juga pesan, ngurus uang tuh gampang, selama ada uangnya. Ngurus uang tuh gampang, produksi gampang,
ngurus orang paling susah. Nah itu banyak lagi belajar. Jadi kalau kita mau belajar di TDA sebenarnya nggak ada habisnya. Mau selesai ini sudah jago, mungkin merasa oh, sudah bagus bisnisku, karyawanku aman, ketemu lagi legal. Oh yang kemarin malam, wah keringet dingin saya dengarnya, waduh pusing kepala. Saya sepanjang Zoom begini Pak, ngeri kayaknya. Tapi ya gitu, kalau mau besar ya memang harus siap gitu, bahwa ya kalau kita mau bertumbuh harus siap sakit, harus siap belajar, harus siap menghabiskan waktu untuk sesuatu yang baru. Karena kalau kita nggak belajar ya begitu aja, sudah merasa nih konsepku sudah 2M, sudah bagus, sudah bisa beli rumah, beli mobil, anak-anak sekolah aman. Ya kalau kita merasa bahwa di situ titik finishnya, ya kita finish. Itu tadi kemarin kan tadi ya Obar sempat share salah satu postingan dari Instagram. Dia bilang kalau manajemenmu bagus, konsepmu stabil. Dia bilang karena konsep itu pasti turun. Jadi kalau bagus manajemenmu, konsepnya cuma stabil. Nah kalau kita mau naik, ya belajar lagi. Ada strategi baru lagi. Jadi kalau teman-teman berharap, oh, saya mau naik nih, pangga itu naik satu, ya belajar. Nggak ada pilihan lain ya, terus dia belajar. Nah, kembali lagi ke program kerja divisi edukasi. Jadi yang bisa dilakukan, Tambah suara. tes. Ya. Tes. Jadi kembali lagi ke program kerja edukasi di awal-awal. Sebenarnya ada lagi KMB namanya. KMB ini kelompok mentoring bisnis. Jadi ini lebih intens karena biasanya ada satu mentor yang menangani beberapa mentee. Ini seperti kita kalau bimbingan skripsi ya. Jadi ada satu dosen pembimbing, ada beberapa mahasiswa, itu dibimbingnya lebih intens. Jadi kalau kita ada masalah, biasanya langsung ke mentornya, akan lebih mudah. Kalau di luar KMB biasanya random, ketemu si ini kita tanya si ini, ketemu ini tanya ini. Tapi kalau KMB dia sudah ada satu mentor yang bertanggung jawab untuk mentee-nya. Walaupun mentor itu bisa juga mengarahkan kita untuk belajar ke si A, si B, karena satu mentor itu pastinya dia nggak menguasai semua ilmu. Jadi di Palu sendiri juga sudah ada beberapa teman-teman mentor yang punya spesifikasi beda-beda. Ada yang jago marketing, ada jago finance, ada jago SDM. Nah, jadi kurang lebih 3 program ini yang di edukasi level foundation. Nah, yang mungkin dalam waktu dekat bisa dieksekusi ya kegiatan Kopdar ini. Jadi kalau Kopdar, kalau kemarin di TDA sempat di awal-awal Kopdarnya kita tuh hanya sharing-sharing, ada mungkin 1-2 pemateri tapi tidak bawa materi yang cukup menjual. Akhirnya audiensnya kurang rame. Jadi mungkin bisa dicoba teman-teman dari TDA Sigi kalau mau aktifkan Kopdarnya, karena memang salah satu kegiatan rutinnya di TDA itu Kopdar. Biar cuma sebulan sekali, tapi usahakan ada pemateri dengan materi khusus. Contoh kayak kemarin ya, ada Katati, ada Konzaldi ya. Jadi bisa 1-2 pemateri. Siapkan saja kelas Kopdar itu biasanya gratis. Nah, harapannya teman-teman itu bisa mengundang lebih banyak member-member baru, bisa mengundang lebih banyak pelaku UKM baru di Sigi untuk datang belajar. Jadi memang kalau saya juga dulu awalnya ikut kegiatan TDA itu karena ada TV, ada materi juga. Dan pertama kali saya ikut waktu itu kelas ya, kayak mini workshopnya TV itu hanya sekitar 3-4 jam, dan menurut saya itu sudah keren sekali. Pada saat itu 2017
2017 kalau nggak salah. Saya ikut materi chat itu sudah, wah ini keren sekali, ternyata ilmu tuh bisnis itu ada begininya. Padahal itu cuma kulit. Setelah saya lama belajar, oh yang disampaikan chat itu kemarin cuma kulitnya. Tapi untuk orang yang baru belajar, walaupun saya bisnisnya sudah lama ya, usaha orang tua saya sudah cukup lama, dan ngurusi bisnis tuh nggak barusan gitu. Tapi ketika saya dapat edukasi itu, saya merasa bahwa ini keren sekali gitu. Nah teman-teman, harapannya seperti itu, kita bisa narik orang dengan materi-materi yang seperti itu, bahwa oh ternyata di situ ada ininya, nggak cuma beli di mana, jual di mana. Karena kalau teman-teman tahunya jual beli saja, itu levelnya pedagang, dan pedagang banyak. Di mana-mana pedagang banyak. Orang jualan somai pun itu pedagang. Tapi kalau teman-teman mau jadi pebisnis, maka itu ada ilmunya. Nah harapannya itu edukasi-edukasi itu yang bisa teman-teman Sigi lakukan, sehingga akan semakin banyak pelaku UKM yang bergabung di TDA Sigi, dan teman-teman di Sigi juga bisa berkembang gitu bisnisnya. Karena kembali lagi ketika kita ber-TDA, fokus utamanya sebenarnya bukan orang lain, fokus utamanya diri kita sendiri. Saya join TDA karena membesarkan bisnis. Jujur saja itu tujuan utamanya. Tapi sambil saya membesarkan bisnis itu, ternyata saya bisa ikut membesarkan orang lain yang ada di dalam komunitas ini. Jadi saya belajar kemana-mana, saya sama Om Bahar tuh kurang lebih sama. Kita setiap tahun biasanya nyiapin budget, nyiapin waktu untuk belajar ke Jawa. Nah setelah kami dapat, saya praktek di tempat di bisnis saya juga sharing ke teman-teman, dan itu salah satu kepuasan tersendiri ber-TDA. Jadi nanti silahkan ketika teman-teman sudah mulai terbentuk pengurus, mungkin salah satu aktivitas yang bisa dirutinkan, bisa dieksekusi rutin, kopdar seperti ini. Silahkan nanti Pak Ketua bisa koordinasi. Saya mau bikin kopdar, ada pematerinya tentang ini. Informasikan saja, nanti saya bisa rekomendasikan teman-teman mentor TDA untuk mengisi. Jadi proses sharing ilmunya terus berlanjut. Saya rasa sekian, silakan kalau ada dijawab mungkin perlu diskusi. Di slide banyak. Nanti bisa dibaca lagi yang di slide itu lengkap sekali. Oke, tepuk tangan dulu Om Rehan. Mungkin seperti itu ya. Kalau di TDA begitu, jadi main tunjuk-tunjuk. Jadi semua perlu latihan. Makanya salah satu cara untuk latihan adalah ditunjuk. Ditunjuk dan bicara. Nah itu caranya. Jadi walaupun salah tidak ada persoalan. Karena memang TDA itu adalah tempat belajar. Untuk yang benarnya nanti kita lakukan di bisnis. Jadi untuk salahnya tidak apa-apa. Di TDA memang tempat kita untuk salah. Tempat kita untuk belajar. Tadi juga Kak Andi sudah menyampaikan tentang bidang 3. Jadi bidang 3 ini maksud tadi itu di wilayah. Nah kalau di TDA daerah itu yang disebutkan Kak Andi tadi ada 3 memang. Jadi satu bendahara, yang kedua eksternal. Jadi kalau di daerah itu nanti divisi eksternal sendiri. Kemudian yang satunya lagi markom. Kalau di daerah ya divisi markom. Jadi nanti di daerah bisa dibuat di daerah markom. Divisi markom. Terus kita sudah untuk sesi selanjutnya kita mau bicara program dulu atau kita mau bahas tentang apa eksekusi atau gimana? Saya kembalikan ke teman-teman, kita punya waktu masih sejam ini. Langsung ke program atau saya juga punya PR tadi, karena teman-teman sudah menyampaikan soal harapan. Saya akan bantu untuk menjawab beberapa harapan yang disampaikan tadi.
Jadi beberapa mungkin sudah terjawab, seperti misalnya tentang launching TDA. Terus langkah-langkah bentuk TDA Sigi juga sudah selesai. Apakah untuk bagian launching TDA sudah jelas? Ya? Oh, ada pertanyaan? Nah, kita selesaikan dulu. Bisa ya Umar. Cek yang baik. Terima kasih Umar. Tadi juga kami sudah mencatat beberapa hal yang kita masih kurang. Itulah. Nah, misalnya kan Taburung. bagaimana kalau sebaiknya dari langkah-langkah yang kurang, contoh tadi mengenai Zoom, kapan kita kopdar. Nah, bagaimana kalau misal dispesifikkan bahas langkah Zoom, agenda Zoom itu tanggal berapa, kita kopdar tanggal berapa, supaya betul-betul kita punya timeline menuntaskan langkah-langkah yang tersisa itu. Jadi kalau saya sih begitu menanyakan apakah boleh seperti itu. Dan selanjutnya di sini juga sudah banyak kan lumayan untuk calon member dari ACP. Kita tuntaskan mengenai TDA paspor. Itu sih karena saya lihatnya itu yang urgent. Itu saja Om, saya ingin tanyakan. Oke, yang pertama tentang menentukan waktu Zoom dengan wilayah. Nah, sebenarnya hari ini harusnya Ketua 1 harusnya hadir. Karena beliau yang mengatur soal kapan akan dilakukan itu. Kalau semua ketua wilayah ngurus, nanti jadi persoalan itu. Karena ada 3 bidang yang mesti kita urus. Jadi semua bidang itu sudah diatur tugas-tugasnya gitu. Jadi terkait soal kapan Zoom nanti dia akan diatur sama ketua bidang 1. Di bawahnya ketua bidang 1 ada lagi tentang pengembangan wilayah dan pesta wirausaha. Jadi terkait dengan Zoom dengan tentang pengembangan wilayah nanti akan diatur sama ketua bidang pengembangan wilayah. Jadi di bawahnya ketua 1 ada ketua pengembangan wilayah sama ketua PW. Jadi nanti akan diatur sama beliau kapan akan dilakukan Zoom. Nah, terkait dengan TDA paspor, sebenarnya kalau di wilayah juga tidak mengurus tentang TDA paspor. Nah, harapannya adalah karena TDA paspor sudah ada di TDA Sigi, adalah teman-teman mulai mengisi. Jadi itu saja sebenarnya yang diminta, mulai mengisi dan diharapkan bisa 20 orang. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk kopdar selanjutnya bisa mencapai 20 orang sehingga bisa dilakukan launching TDA Sigi. Sebagai salah satu syarat untuk bisa di launching adalah 20 orang yang sudah terdaftar di TDA paspor. Nah, makanya kenapa dan Rosker itu minta diumumkan grup tentang TDA paspor. Nah, karena sekarang teman-teman sudah hadir dan sebagai bentuk untuk jadi anggota memang isi TDA paspor, ya teman-teman silakan download TDA paspornya dan diisi. Kalau ada masalah dan ada kendala, ya silakan ditanyakan lagi kembali. Dan ketika teman-teman sudah daftar, berarti sudah resmi jadi anggota, karena itu sifatnya gratis. Sifatnya gratis. Dan teman-teman bisa lihat apa edukasi yang di dalam situ. Dan itu semuanya masih gratis, kecuali mau ambil paketnya. Nah, itu baru berbayar. Jadi mungkin terkait seperti itu. Nah, mungkin di struktur nanti tentukan siapa yang akan mengurus TDA paspor, supaya di TDA Sigi ada yang mulai minimal mengetahui berapa orang sudah terdaftar gitu. Jadi sudah boleh ditunjuk siapa yang bisa jadi ketua divisi namanya TDA platform dan data. Om Kabar bisa menjelaskan tentang TDA paspor? Karena pernah jadi divisi TDA paspor gitu. TDA apa namanya? Divisi platform dan data ya, tidak salah. Karena kalau namanya lalu namanya pelayanan keanggotaan. Boleh dijelaskan sedikit? Jadi ya, tunjuk aja dulu. Tunjuk dulu aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya ini masalah telepaspor sendiri kayaknya kita harus download dulu. Di download dulu, teman-teman bisa download, baru isi data di dalamnya. Kayak OMOT kemarin, karena sibuk lupa sudah baru ulang. Sebenarnya telepaspor sendiri banyak sih, banyak gunanya telepaspor. Ada beberapa edukasi, ada edukasi yang gratis, ada juga edukasi yang berbayar di dalamnya. Dan teman-teman juga bisa ini, kalau ada produk teman-teman yang produk yang tahan lama, bisa dijual di dalamnya di telepaspor itu. Contoh produk yang bisa dikirim ke luar, produk yang tahan lama yang 2 minggu sampai 3 minggu di perjalanan bisa juga dijual di telepaspor. Ada programnya sendiri, beli TDA, program beli TDA. Itu manfaatnya telepaspor. Jadi teman-teman yang ada di Palu atau tidak yang ada di Sigi itu semua terjaring se-Indonesia. Jadi teman-teman bisa jualan di situ juga, bisa juga cari ilmu di situ. Ada yang gratis juga di situ. Maksudnya ilmu ini edukasi masalah bisnis untuk pemula ada juga situ. Ada yang sudah download telepaspor? Tidak Sigi. 1, 2, 3. Teman-teman bisa sudah login dulu, sudah daftar. Sudah 3 orang. Nah, teman-teman yang belum daftar bisa download dulu. Kalau tidak mau semuanya, teman-teman ini kayak kurangnya HP ini, download aplikasi. Lewat web bisa juga. www.telepaspor.com kayaknya. www.telepaspor. Lewat web itu teman-teman bisa isi, bisa login di situ. Jadi tidak perlu juga download. Kalau perlu yang punya memori HP bisa lewat web. Mungkin ada pertanyaan tentang telepaspor. Soalnya sudah berpikir revisi. Saya sekarang di Kadin Edukasi, Kadin platform dan data ada tersendiri juga. Mungkin update perkembangan telepaspor mungkin sudah saya lewati kan. Jadi ada pertanyaan tentang telepaspor. Kemudian ini sudah download telepaspor. Boleh download bro. Biar sama-sama kita maksudnya terdaftar di media kita sendiri loh. Ada pertanyaan lagi tentang telepaspor? Kalau tiada, saya kembalikan kepada teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Gafar. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau tidak cukup 20 orang, tidak bisa di launching. Jadi syaratnya telepaspornya diisi dan harapannya 20 orang. Ya, ada pertanyaan? Di mana bisa ditahu sudah sampai 20 orang itu? Bisa ditahu bagi yang sudah download telepaspor, karena di dalam situ akan muncul member. Jadi di member itu bisa dicek ada tidak video Sigi yang masuk, sudah masuk namanya. Dan itu bisa di-download di Excel. Jadi hasil dari data di dalam telepaspor itu bisa di-download, bisa dibuka, bisa dilihat. Kalau misalnya tidak bisa, berarti mesti dibukakan akses dulu ke Direktur Pelayanan Keanggotaan. Nanti bisa cek namanya Mas Firman, ada di dalam grup juga. Ade Firman namanya. Jadi itu Direktur Platform dan Data. Jadi nanti kalau ada kendala soal mau akses atau mau tahu berapa jumlah member tidak Sigi yang sudah terdaftar, itu bisa beliau berikan datanya. Karena beliau yang pegang data secara keseluruhan, secara nasional. Oke, selesai masalah telepaspor. Masih mau lanjut? Oke, lanjut. Kita mau lanjut ke mana? Oh, ke sini, oke.
Oke, kita coba melihat list yang teman-teman sudah masukkan. Mana yang sudah terjawab? Yang mau dieksekusi program, apakah sudah terjawab? Sepertinya belum. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita langsung menentukan di sini, atau teman-teman langsung menentukan program apa yang mau dilakukan di TDSIG? Atau nanti setelah kopdar ini, teman-teman bisa mendiskusikan mana yang dibutuhkan TDSIG gitu. Ya, ya, ya. Oke, saran mungkin sepertinya lebih baik dibentuk dulu utama ketua divisi nanti, supaya begitu menentukan program kerja kita sudah tahu siapa yang tanggung jawab. Soal ini ada yang catat dulu. Mungkin ini di posisi itu. Memang nanti kita lanjutkan. Karena kalau tidak dibentuk ini nanti akan dua lagi. Ini siapa yang catat nanti? Ya biar kita tidak ada sendiri. Boleh? Sudah terjawab atau ada sanggahan atau pertanyaan? Cukup? Ya, gimana? Ya, saya sepakat memang bahwa sebelum kita bahas program kerja, alangkah baiknya siapa-siapa dulu yang akan eksekusi program kerja ini. Jadi secara dengan kata lain, artinya duduk dulu pengurusnya. Makanya tadi saya coba tanya ke Yanti, ke Kanel, apakah dibentuk di sini saja atau setelah ini? Kan kalau saya sebaiknya sambil mengisi kekosongan di sini aja, supaya bisa kita terima. Meskipun belum ada yang tanya, setidaknya sudah ada bayangan dan ada bayangan program nanti juga. Oh ya, betul. Itu sih Om Pak tadi. Atau di whiteboard itu? Berarti sekarang kita langsung bentuk untuk strukturnya atau programnya gitu. Oke, strukturnya. Berarti ketua. Apakah semua sepakat Om Senik sebagai ketua TDSIG? Oke, sah. Terus sekretaris TDSIG adalah Hayati. Oke. Bendahara TDSIG. Oke, satu. Langsung kita tunjuk ya. Saya sampaikan siapa ketua TDSIG, kemudian teman-teman langsung menunjuk dengan pada saat angka ketiga. Untuk bendahara TDSIG adalah satu. Oke, 1, 2, 3. Siapakah dia? Kau Wiwi. Kanel Jo. Masuten. Oke, berarti 2 orang ini ya. Langsung kamu mana saja? Kamu tunjuk siapa? Oh, Om Bahang. Ya. Sudah. Ada satu bendahara, ada satu ketua dan dia perempuan. Oh iya. Toh, Jadi tinggal saya bendahara. punya- tidak perempuan Kakak Nea. Toh, Kak. Jadi yang bendaharanya siapa? Kak Wiwi. Kak Wiwi. Oke, bendahara Kak Wiwi. Terus ketua TDA perempuan adalah Aneli. Oke, langsung. Iya, siap-siap. Selanjutnya apa lagi yang dibutuhkan? Oh, divisi platform dan data. Siapakah dia? Tunjuk dulu. Saya Om Bahang, mau bilang. Ya, Nah, silakan. sebenarnya ada satu teman mahasiswa juga, dia mau buka usaha, sudah ada usahanya juga. Nah, beberapa kali saya ajak untuk ikut kopdar, masih janji-janji iya terus, tapi dia komitmen mau bergabung sama kita. Dan Oke, langsung saja. Namanya siapa? Rafli. Rafli.
Berarti kita langsung masukkan atau ya baiknya yang sudah ada di sini. Jadi supaya Ditanya kita dulu. minta komitmennya gitu. Ditanya dulu dorong dua. Oh, ditanya dulu. Kalau lu kembar bersedia untuk jadi pengurus, bersedia. Nah, kalau bersedia tinggal ditunjuk. Oh iya, Oke. kalau kembar itu harus bersedia. Jadi TDA itu adalah tunjuk dulu aja. Nanti urusan selanjutnya baru kita tanyakan bagaimana cara kerjanya. Gitu. Berarti TDA divisi platform dan data adalah Kak Kalau lu Umar, Kalulu Umar. data. Terus TDA apa dulu? Kalau lu sebelahnya, Oh Kalulu, oke. Langsung dimasukkan. Om Deddy, dulu Diani. Mana? Om Deddy mau pilih apa ini? Dulu Divisi Hamid. apa? Dulunya dua. Oke, divisi Markom Om Deddy. slogan hobi. Tunjuk dulu aja. Nanti kalau udah jalan diganti. Jangan Oke. diganti. Nah, cocok. Ada lagi yang perlu ditambahkan dari struktur TDA Klub? Sebenarnya TDA Klub menyelesaikan saja. Jadi klub apa mau dibuat itu langsung ditunjuk orangnya dan bisa langsung dilakukan. Edukasi bis. Oh ya, Kak Indarti. edukasi dan bisnis. Epic. Edukasi peningkatan bisnis. Epic. Omote. Ya, beliau sementara inisiator. Nanti beliau bisa jadi ketua Om apa masuk ini? di TDA mana? Majelis Amanah. Om TDA Palu kan? Om di sana. Ya, Masuk di TDA Palu. ya. Sekarang masih terdaftar di TDA Palu. Enggak, Om TDA Palu. Oh, Mohari pengurus wilayah. Tapi sebenarnya tidak ada masalah. Saya juga saya pernah jadi pengurus wilayah, saya juga pernah jadi pengurus daerah. Jadi dua-duanya bisa, asal mampu melakukan. Masih ada? Ya, untuk Epic, siapa tadi? Epic, siapa pilihannya? Jadi Epic ini kayak mengatur kopdar, kapan, siapa pemateri, terus mungkin nanti mau bikin workshop atau mau bikin seminar. Nah, itu urusannya tentang pembelajaran gitu, tentang edukasi. Di sini yang belum dapat siapa ini? Kak Indarti. Kak Sudah. Indah tadi sudah. Sudah semua. Kayaknya masih ada ini. Masih ada Om Ilham juga ada. Hah? Intinya tunjuk dulu aja. Ya, dimasukkan saja. Setelah dulu Om. Kalau yang satu Om siapa ini? Oh. Oke, berarti Om Ilham ya. Di mana Om Ilham ini mau dimasukkan? Atau ada yang mau rangkap? Yang selain sudah ada urus tentang Ganti. Semua bisa atur. Itu ya dia semua dulu sementara. ya Rafli tadi gimana? Boleh. Berarti tentang edukasi dan bisnis. Oke. Ya, kita masukkan dulu. Nanti yang belum masuk berarti akan masuk di anggota. Oke, karena semua sudah ada namanya, supaya programnya langsung jalan, silakan bikin satu atau dua yang mau dilakukan di TDA Sigi berkaitan dengan struktur yang sudah ada. Boleh langsung catat dan di store sama ketua, supaya programnya sudah ada. Sama kayak di sekretaris. Oh, sama sekretaris. Jadi silakan yang terpilih sekretaris akan buat kegiatan apa? Maksimal dua. Kemudian bendahara maksimal 2. Sama dengan yang lain itu. Apa saja yang akan dilakukan? Sehingga program di TDA Sigi sudah ada. Mengenai kelas-kelas Om. Ya, betul. Jadi berkaitan dengan kelas teknis, berkaitan dengan workshop,
berkaitan dengan seminar, kopdar, itu adalah tugasnya di EPIK. Jadi EPIK yang akan mengatur. Nanti EPIK bisa koordinasi dengan ketua. Apakah program yang ini kita melakukan? Dan kalau mau dilakukan, berarti ya itu yang dijalankan. Segampang itu sih. Nanti pelaksanaannya baru kita pusingkan. Oke, jadi teman-teman yang terpilih silakan tulis 2 program maksimal. 2 program maksimal ditulis atau ditulis di HP-nya saat ini juga. Kemudian dikirim ke ketua atau ke sekretaris. Nanti kita langsung bacakan, oh ini programnya kita. Ada yang terkendala dengan itu? 2 program? Ada yang tidak tahu apa yang mau dilakukan dari 2 program itu? Dari semua yang sudah ada di sini? Kalau ada silakan utarakan. Jadi TDA ini adalah tempat kita belajar. Kalau ada yang salah, tidak ada masalah. Semuanya bisa diperbaiki. Nanti untuk perbaikan di bisnis kita. Om, saya ada saran. Ya, silakan. Ini kan sudah terbentuk berarti. Ya, betul. Saran itu kepada ketua bisa dibuatkan grup sendiri untuk TDSI Baik. agar supaya anggota di dalamnya dengan beberapa struktur yang ada, orang-orang struktur yang ada bisa saling memberikan edukasi di situ. Program apa yang bisa dilakukan dengan keadaan CV seperti apa? Karena CV dengan kota berbeda. Jadi saran saya begitu agar supaya maksudnya ini berbicara tentang manajemen intern. Oh ya, kalau untuk mohon izin, jadi untuk program mungkin teman-teman yang sudah pengalaman di TDA, yang sudah duluan join di TDA, mungkin bisa langsung kumpul juga dengan teman-teman yang sudah dibagikan di divisi ini, jadi bisa langsung sharing. Jadi dibuat waktu khusus nih, langsung kita bagi, langsung nanti masuk di bidang apa, jadi di situ langsung diskusinya, kan? Divisi nanti masuk satu, kemudian berikan waktu berapa 15 menit, habis itu baru langsung disampaikan. Nah, kalau sendiri dia disuruh ini kan juga mau apa yang dibuat. Terima kasih. Oke, ada 2 usulan. Pertama, usulannya adalah buat grup. Kemudian di sana ditentukan program yang mau dilakukan. Usulan kedua adalah sekarang setiap orang akan didampingi dari teman-teman TDA Palu dan TDA wilayah untuk langsung mendiskusikan program apa yang mau dilakukan di masing-masing divisi ini. Nah, dari usulan itu mana yang dipilih? Yang pertama atau yang kedua? Silakan. Kalau yang usulan pertama kan sudah ada, tinggal om yang diundang di grup nantinya. Oh ya. Itu bukan keseluruhan dari pembentukan. Bukan. Pengurus. Oh, mungkin begini. Bukan maksud saya Ya, silakan. Ya. saya putri. Diundang di grup itu kan ada dari pengurus Palu juga. Gitu. Maksud saya ini kan sudah dibentuk. Ada yang namanya interennya, ini bukan berbicara sembunyi tidak. Ada yang namanya interennya untuk TDA Sigi karena sudah terbentuk. Nanti di situ bisa berdiskusi tentang program-program seperti yang disampaikan, program-program apa saja yang bisa dijalankan di Sigi. Jadi kan kita berbicara Sigi. Di Sigi apa? Banyak petani, kita bisa barangkali mengadakan bibit untuk mereka atau apa. Hal-hal yang itu kan bisa didiskusikan tentunya. Dalam artian ketika itu sudah terjadi, kita bisa sampaikan di pengurus di grup pengurus itu, nanti mereka sendiri melihat, oh ternyata iya, Sigi bisa, gitu. Iya, makanya sudah ada, tinggal om kalau bisa mau diundang kan. Oh sudah ada itu. Mungkin sekedar informasi begini. Oke. Kalau di kita di TDA Palu, termasuk saya dulu waktu mengurus daerah, itu memang ada grup khusus. Yang sekarang itu namanya inisiator. Jadi ada grup khusus untuk pengurus.
Jadi silakan bikin lagi grup khusus untuk pengurus yang memang tidak sigit, yang tidak ada orang lain di dalam. Nah, itu bisa dilakukan. Oh, sudah ada. Oke, berarti sudah ada. Berarti tinggal diundang Om Ilham ini. Di bagian mana beliau masuk nantinya? Oke. Nah, sekarang saya kembali lagi ke usulan tadi. Apakah teman-teman yang akan menyelesaikan program itu, atau seperti tadi kita di sini langsung, oh di sini perlu membicarakan dengan ini gitu, atau gimana? Langsung sekarang. Oke. Berarti dimulai dari nanti kalau untuk ketua nanti dengan saya sama Om Rehan. Kemudian sekretaris Kayanti berhubungan dengan Omsul, ya betul, Omsul. Jadi berkaitan dengan sekretaris. Nanti berhubungan dengan Omsul untuk programnya apa. Terus untuk bendahara, Kak Wiwi, nanti akan berhubungan dengan, oh ya, Kak Andin. Apa program yang mau dilakukan di divisi bagian bendahara? Bukan divisi, memang bagian bendahara. Kemudian di platform dan data, Kak Lulu, Umar, akan berhubungan dengan Om Kafar untuk menentukan program apa yang mau dilakukan di bagian divisi platform dan data. Kemudian divisi TDA perempuan. TDA perempuan berhubungan dengan Kak Ica. Kak Ica ini di TDA Palu, TDA perempuan. TDA peduli atau TDA perempuan? Oh ya, pernah di TDA perempuan, pernah juga di TDA peduli. Kalau sekarang kayaknya TDA peduli gitu. Jadi silakan ya, namanya TDA perempuan sama TDA peduli berhubungan langsung dengan Kak Ica. Kemudian divisi Markom, Om Deddy langsung berhubungan dengan Kak Andin. Kak Andin menangani 2-3 bidang, mulai bendahara, Markom, sama eksternal. Kemudian Epic, nah Epic berarti sama Om Rehan. Kemudian klub dan hobi. Kalau di Palu semuanya ikut klub dan hobi. Kayaknya sudah lengkap. Kita punya waktu berapa menit? Dikasih waktu untuk membicarakan program dengan pendamping gitu. 15 menit cukup. Oh, masih makan? Tidak apa-apa, di sampingnya boleh duduk. Jadi tidak seperti itu. Actionnya yang dibutuhkan gitu. Boleh kita kasih waktu 15 menit dari sekarang? Boleh. Berarti kita kumpul kembali dengan sudah ada program. Itu jam 7 lewat berapa ya? Kalau 15 menit dari sekarang ini. Oke, jam 7 lewat 50. Jadi sambil teman-teman makan, sambil yang mau sholat, sambil dan lain-lain, kita kumpul kembali jam 7 lewat 50. Programnya sudah ada. Maksimal 2 saja dulu. Tidak sebanyak-banyak. 2 saja dulu. 2 saja dulu setiap bagian yang sudah disebutkan tadi. Oke, semuanya sepakat? Kalau sepakat berarti saya pending sampai jam 7.50. Terima kasih. Berarti Malcolm, Om Deddy sama dengan kakak Wiwi juga. Ya. Dan relasi ini apa sih? Hujan di situ. Kak Wiwi, bersamaan dengan Om Deddy. Bersamaan dengan Om Deddy kalau divisi nanti. Saya
lalu. Jadi setiap yang kosong pasti ada 2 yang masuk. Jadi bagaimana caranya? Berjalan. Nah, kalau dia istirahat atau terus polanya kita kan sudah jelas. Yang pertama kita harus keluarga dulu, masalah. Kita kalau ada urusan keluarga, tinggalkan dulu. Terus atau delegasikan ke orang lain. Sekretarisnya boleh. Makanya harus belajar kepemimpinan supaya setiap orang itu bisa ketika yang satu berhalangan dijadikan dari terus saya dan Pak Prem begini kurang ya. Jadi kita tidak langsung, bahkan kita biarkan dulu orang bertahan. Lakukan dulu. Fokus pada di ketua yang terpenting karena organisasi TDA ini selain dia organisasi yang bisa mengumpulkan kita, tapi satu hal yang bisa harus kita jamin, saya selaku ketua lah, menjamin adanya edukasi bisnis yang jalan di TDA Sigi itu sendiri melalui program kerja divisi-divisi yang ada di bawah. Itu satu. Yang kedua, mengkoordinasikan semua jalannya divisi, program kerja divisi dan jalannya komunikasi antar kita internal TDA Sigi secara vertikal, internal TDA Sigi dan ke wilayah, maupun secara horizontal, yakni Pemda ataupun organisasi yang sevisi dengan kita, contoh HIPMI di Kadin. Nah, alhamdulillah di orang-orang di Kadin Sigi dan HIPMI Sigi hari ini orang yang bisa kita akses lah, hanya bagus komunikasi ke sana. Nah, itu yang bisa kita upayakan. Tadi juga Om yang belum sempat mungkin terbahas, karena orangnya juga belum datang. Tadi di divisi edukasi dan bisnis ini saya melihat bahwa penting selain kopdar yang akan kita buat, nantinya akan ada kelas-kelas khusus apa yang kita butuhkan. Contoh kelas marketing itu lebih spesifik di Google AdSense atau TikTok AdSense ataupun Facebook dan Instagram Ads. Nah, lebih kelas-kelas ke situ. Dan kelas desain juga, Canva ataupun supaya lebih pro kita bisa pakai Corel atau Photoshop. Kurang lebih seperti itu. Sisanya biar divisi-divisi dan sekom ataupun Benum yang bisa jelaskan. Tadi kalau misal dibutuhkan, tapi mungkin sepertinya Om Zul yang bisa jelaskan kepada Kayanti. Karena saya pikir tentu TDA punya pedoman administrasi sendiri mengenai surat menyurat ataupun laporan keuangannya. Makanya agar supaya tertib pada pedoman administrasi kita, itu dari saya bantu kawal juga. Misalnya dalam pembuatan surat agar supaya seragam. Tadi mungkin sudah dijelaskan dengan baik Om Zul kepada Kakak Yanti. Nah, kurang lebih Om dan Kakak itu saja. Semoga harapannya melalui momen kita hari ini akan menjadi sejarah bahwa TDA Sigi bisa terbentuk sampai bertahan beberapa tahun ke depan. Amin. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada Om Wahab. Oke, terima kasih. Jadi kalau ditanya sampai kapan ya sampai seterusnya, sampai kita meninggalkan legacy atau warisan ke orang-orang selanjutnya. Selanjutnya, Sekretaris, silakan disampaikan apa yang sudah dibicarakan. Kalau sekretaris itu DP tugas tadi Om Zul bilang cuma bikin cap dan surat menyurat. Tapi kayaknya berat juga itu karena ada tugas ketiga mereka semua program kerjanya divisi-divisi lain dibikin kayak laporan begitu. DP tanggal pelaksanaan kapan, hasilnya dan lain-lain. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan. Jadi tugasnya adalah bikin cap dan bikin administrasi. Tapi ada tugas lain tadi, itu mengkoordinir teman-teman divisi lain untuk memasukkan programnya. Selanjutnya, bendahara. Tadi
pembelajaran dari Kak Andin tadi, kalau tugas bendahara itu sebenarnya hanya mencari cuan, tapi cuan yang dicari itu maksudnya itu semua dari para pengurus anggota di bawah, karena bendahara bagian untuk mencatat bagian keuangannya gitu. Tadi Kak Andin bilang kalau untuk tugas awal itu bendahara untuk mendatangkan cuan itu, kalau bisa kita TDA Sigi itu membuat kaos gitu, karena untuk membuka rekening awal itu perlu dana minimal tadi berapa kan, 1 juta ya, 1 juta. 1 juta untuk komunitas, 1 juta untuk pembukaan rekening awal. Satu nomor untuk komunitas itu. Iya, untuk komunitas. Nah, jadi saran dari kalian tadi kalau bisa kita TDA Sigi membuat kaos seragam, dan itu harus diwajibkan untuk para pengurus membeli gitu. Karena dari situ nanti keuntungannya kita bisa pakai untuk membuka rekening awal di TDA kita. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan ke Om Bahar. Jadi pengalaman saya dari wilayah juga nol, mulai dari awal nol rekening. Terus seperti tadi dibilang Kak Adin, kita bikin rekening dengan sambil jual kaos. Itu uang pertama yang masuk di rekening. Jadi masuk di rekening ternyata tidak 1 juta juga sih. Awalnya 4 kaos yang laku, 400.000. Lama-lama masuk lagi. Terakhir begitu kita datang, ternyata bisa langsung diambil kembali. Jadi sebenarnya syarat itu juga tidak terlalu berlaku. Jadi silakan dilakukan, karena sudah terbukti di wilayah bisa. Dan sekarang wilayah sudah punya kas untuk pertama kali. Lanjut ke divisi platform dan data. Kak Lulu. Semangat Kak Lulu. Untuk divisi platform dan data tadi sudah bertanya sama Om Gafar. Iya. Tugasnya dari beliau tadi katanya download dan mengisi TDA Paspon, masukkan di grup. Terus kerjasama lagi dengan Epic untuk buat edukasi, misalnya kuliah WA keluar. Seminggu sekali boleh. Intinya koordinasi dengan Epic. Terus kunjungan ke usaha teman TDA Sigi, biar mereka dianggap ada. Seperti itu. Terima kasih. Kita ke rumah kami Luar biasa. Jadi ini langsung bisa dieksekusi nih. Ini yang sangat powerful ini di TDA Palu ini. Kunjungan. Jadi saya ingat 2 hari lalu ya, atau baru kemarin? Kemarin. Iya, sampai Kamina sakit gara-gara kesana kemarin. Tapi ada kepuasan tersendiri ketika mengunjungi teman-teman yang tidak pernah hadir, terutama di Kopdar. Jadi insya Allah nanti mereka bisa hadir lagi. Nah itu sebenarnya manfaatnya gitu. Nah termasuk peluang, memang harus dilakukan supaya grup itu bukan cuma sekedar seperti itu, tapi ada pembahasan ilmu, pembahasan tentang bisnis atau apapun di dalam diisi. Mungkin sebulan sekali kah atau 2 minggu sekali juga boleh, atau sesuai kebutuhan dari para membernya di dalam gitu. Oke, lanjut ke TDA divisi TDA perempuan. Siapa ini? Nelly, silakan. Mas Pekerja. Duduk saja. Mas Pekerja. Ya, silakan. Enggak apa-apa. Bismillah. Kalau untuk program TDA perempuan, mungkin ada sedikit tadi dari Kak Marisa. Mungkin untuk langkah di awal itu adakan kopdar. Adakan kopdar, karena kalau untuk programnya, saya sendiri juga belum tahu ini program apa yang akan dilakukan. Mungkin kalau kopdar nanti mungkin semua, maksudnya ada masukan-masukan dari teman-teman lain. Cuman kalau untuk langkah awalnya supaya mengundang teman-teman nanti untuk kopdar, saya sudah punya judul atau tema supaya maksudnya teman-teman ini mau ikut gitu. Yang saya buat ini
Judulnya Keluarga Harmonis, Usaha Laris Manis. Harapannya nanti teman-teman tertarik mau ke Kopdar di awal. Mungkin itu dari saya tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harus Kalau di sini yang judul begitu. Oke, terima kasih Kang Tini. Jadi perempuan itu adalah bagaimana mendukung bisnisnya para lelaki supaya bisnisnya jalan, keluarga terurus. Asik. Lanjut ke TDA, divisi TDA peduli. Nah, itu bagian yang kalau Kak Lulu, silakan. dulu juga. Bisa dulu saja. Boleh, bebas. Tidak apa malu, jangan malu. Tahu juga peduli. Ini saya langsung saja ini ya di TDA Peduli. Ya, program pertamanya insya Allah nanti saya bikin kayak semacam celengan infak subuh begitu. Kayak celengan infak subuh buat teman-teman komunitas toh. Yang mungkin tiap bulannya nanti saya akan jemput sendiri donasinya atau bisa juga via transfer. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi bencana alam begitu, insya Allah nanti saya sendiri yang apa namanya? Kebetulan beliau aktif di mendonasi lewat sosial media. Kira-kira gitu saja. Siap. Ini bagiannya ya. Luar biasa. Jadi ini di TDA ini memang kita langsung eksekusinya itu melakukan. Jadi bukan berteori lagi. Jadi ketika teman-teman melakukan infak, terus mengumpulkan dana untuk orang kena bencana, itu sudah bersedekah. Otomatis itu akan berpengaruh dengan bisnis yang dilakukan. Jadi menariknya TDA itu adalah langsung eksekusi, bukan berteori lagi. Lanjut ke divisi Markom, Om Deddy. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy. Waalaikumsalam. Sampai saat ini saya masih bingung saya ada di mana. Kalau saya ditunjuk, ditodong jadi ini, saya sebagai apa di sini? Padahal saya cuma pengamat sebenarnya. Tapi ini ya, karena saya senangnya di Marketing dan komunikasi. ini di circle positif, jadi saya coba. Ini Markom ini apa tadi? Marketing dan komunikasi. Nah, saya sudah dikasih arahan tadi buat ini ya, memasarkan produk yang punya kita, entah dari member, anggota TDA Kabupaten Sigi, ataupun bisa bekerja sama dengan pihak lainnya ya, pihak-pihak. Saya mau ngomong apa ini? Saya masih agak bingung. Saya ya yang jelas pasti akan ada keajaiban. Amin. Saya kira itu dulu. Nanti kapan-kapan lebih akan panjang kali lebar. Oke, terima kasih Om Deddy. Jadi Om Deddy nanti akan jadi seperti soal Palu di Palu gitu. Soal sini. Ya, akan menjadi seperti soal Palu yang sekarang luar biasa. Orang mau endorse saja sudah 2 jutaan gitu. Jadi mungkin itu nanti bisa diikut polanya gitu. Lanjut ke ya, termasuk kami membuka ini cabang di Sigi. Nanti kita akan hubungi Om Deddy gitu. Pak Tom. Mantap. Lanjut, divisi edukasi sudah ya diwakili sama ketua tadi, karena nanti mudah-mudahan kopdar selanjutnya atau nanti di rapat pengurus Om Rafli ini bisa hadir. Berarti sudah lengkap semuanya, sudah selesai semuanya. Programnya sudah ada, berarti tinggal eksekusinya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengeksekusi? Saya mau tambah sedikit. Di dalam ilmu namanya 4 disiplin eksekusi itu 4DX. Pernah ada yang dengar 4DX? 4 disiplin eksekusi. Iya, karena memang ilmunya itu kami dapat di Malang gitu.
di grounded. Kemudian saya sebenarnya di tahun 2017 saya ada waktu itu komunikasi dengan mentor. Saya bilang begini, saya punya target 100 juta per bulan. Bagaimana caranya 100 juta ini bisa terwujud? Dia langsung bilang, cari buku namanya 4DX gitu. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa buku itu. Dan tahun 2022 saya ketemu dengan Coach Fahmi. Dan ternyata itu dibahas di sana. Ini bukunya. Di tahun 2022 saya beli. Berarti kurang lebih 5 tahun saya penasaran, apa ini 4DX itu? Saya keluar masuk di toko buku cari, tidak ada. Ternyata nanti sebenarnya online ada di mana-mana. Nah itu, akhirnya dapat, saya baca buku ini. Baru pertama saya baca, langsung saya terapkan di bisnis saya. Dan itu luar biasa efeknya gitu. Kenapa? Karena di dalam 4DX itu ada salah satu itu memantau secara teratur. Jadi setiap hari kita pantau perkembangan dari goal yang kita buat. Kemudian barusan sekitar beberapa hari lalu saya sharingkan kembali. Jadi saya baca lebih serius lagi. Dan termasuk saya nonton semua video-videonya di YouTube tentang 4DX itu. Karena saya penasaran. Ternyata memang betul ada beberapa hal di dalam 4DX itu yang selama ini saya lakukan masih keliru. Nah, makanya saya perbaiki lagi. Dan dalam 2 kali pertemuan namanya KSI Pintar, itu saya sharingkan ke tim saya, dan mereka sudah, baru Sabtu kemarin mereka sudah paham, dan rencana hari Selasa ini kita mau simulasikan di dalam evaluasi bulanan, dan kita akan buatkan program itu. Nah, makanya saya bilang saya coba akan sharingkan isinya, walaupun untuk malam ini mungkin singkat saja, singkat dan padat. Nanti kita akan lihat apakah perlu dikelaskan atau tidak. Jadi kalau tulisannya itu namanya 4DX. Kalau di bahasa Indonesianya adalah 4 disiplin eksekusi. Jadi ini salah satu workshop kalau di Malang itu di GBC gitu. Jadi salah satu strategi eksekusi. Nah, di sini sebenarnya ada 2. Yang satunya itu namanya OKR. Jadi betul yang dibilang tadi, itu termasuk materi yang sangat mahal gitu di workshop. Kita ikut GBC, kita harus bayar 6 juta untuk bisa ikut di Malang. Itu pun di luar dari biaya perjalanan pesawat dan biaya nginap sudah termasuk. Kalau misalnya kita nginapnya di lokasi itu. Tapi kalau di luar berarti bayar sendiri. Terus pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan kita perlu melakukan 4 disiplin eksekusi? Yang saya baca di buku ini, bahwa orang atau karyawan atau tim kita yang bekerja di dalam perusahaan kita, biasanya mereka tidak paham apa yang dimau dari perusahaan itu. Hanya 15% kalau tidak salah yang paham dengan program atau tujuan dari perusahaan itu. Dan dari 15% itu, kalau ditanya lagi, dari 3 program, kemungkinan cuma 1 yang ditahu. Yang sama pikirannya antara pemimpin perusahaan sama orang yang melakukan. Jadi betapa kalau tidak mengerti tentang tujuan perusahaan, maka eksekusinya susah untuk jalan. Nah, 51% disebutkan di sini, itu yang bersemangat. Jadi 49% itu tidak bersemangat. Jadi hampir 50% atau setengahnya dari perusahaan kita rata-rata, dari penelitian dilakukan, orang yang menulis ini, dia bilang hanya 50% yang bersemangat melakukan kegiatan tentang eksekusi. Makanya jadi pertanyaan, mana lebih penting antara strategi sama eksekusi? Atau mana yang sulit dilakukan antara strategi dan eksekusi? Eksekusi. Karena strategi itu bisa dibuat tidak lama. Bahkan kalau kita bikin BMC,
itu mungkin setengah jam harusnya sudah selesai. Jadi disarankan kalau bikin perencanaan itu jangan terlalu lama. Karena yang paling penting adalah eksekusinya, bukan strateginya gitu. Bukan perencanaannya. Nah, pertanyaannya adalah apa isi dari 4 disiplin eksekusi ini? Yang pertama adalah jadi menentukan week-nya. Apa itu week? Weekly important goal atau goal yang paling penting. Goal yang penting dari semua yang penting. Nah, tadi teman-teman sudah buat 2. Jadi sarannya week ini adalah paling maksimal 2. Jadi 1 sampai 2. 1 sampai 2 program saja. Jangan banyak-banyak. Oh, bukan program ya, tujuan. Jadi ketika membuat tujuan, sama di bisnis juga, ketika memberikan tugas atau menentukan tujuan, paling tinggi 2 saja. Kalau bisa 1 saja. Misalnya kalau di bisnis, bulan Mei mencapai omset 120 juta. Nah, itu week-nya atau goal-nya. Nah, tadi teman-teman sudah buat program-programnya. Nanti bisa ditentukan apa goal dari program ini. Karena memang ada teori mengatakan kalau kita punya tujuan banyak, misalnya tujuannya 5 sampai 6, kemudian 15 sampai sekian, ini bisa jadi kalau sudah terlalu banyak bisa jadi cuma 0 yang tercapai gitu. Tapi kalau tujuannya misalnya 5 sampai 6, bisa jadi mungkin yang tercapai maksimalnya 1 sampai 2. Nah, kalau 1, 2 ini dilakukan sudah pasti kemungkinannya berhasil 1, 2 itu. Nah, itu maksud dari memilih week atau memilih tujuan, mesti kita fokus pada 1 atau 2 saja. Nah, sama seperti misalnya kalau pernah kita pelajari itu ada loop. Itu kan kalau dikenakan sinar matahari, dia akan fokus. Kalau kita pakai itu, kertas yang ada di situ atau daun itu bisa terbakar. Nah, itu salah satu contoh bahwa ketika kita punya goal tidak banyak, kemungkinan tujuannya akan lebih gampang tercapai. Sama juga pertanyaannya kayak begini, kalau di pengawas pesawat, kira-kira siapa yang difokuskan? Ketika banyak pesawat, yang mana difokuskan di situ? Ya? Apa itu ITC? Ya, maksudnya orang yang mengamati itu, mana pesawat yang dia mau fokuskan? Dari banyak pesawat itu yang ada dalam radar. Oke, yang difokuskan adalah yang take off sama yang landing. Karena 2 hal ini yang akan butuh perhatian. Kalau pesawat lain ya sebentar berjalan normal gitu. Tapi 2 hal ini butuh perhatian. Nah, sama tadi menentukan goal ini, kita harus fokus. Sehingga harapannya, kalau kita fokus 1, 2 program ini atau 1, 2 tujuan ini, kemungkinan besarnya lebih besar tercapai. Nah, makanya saya sarankan tadi programnya jangan banyak, cukup 2. Sama juga kalau misalnya nanti di bisnis, goalnya paling maksimal 2, kalau bisa 1 saja, kayak tadi omset misalnya. Nah, setelah misalnya sudah ada ini week-nya, terus yang kedua ada namanya lead measure. Di dalam lead measure ini adalah tindakan atau cara untuk mencapai tujuan ini. Apa tindakan yang dilakukan? Di dalam lead measure ada namanya leg measure. Leg measure ini adalah ukuran untuk mencapai apa yang tindakan dilakukan. Misalnya saya mau menurunkan berat badan. Nah, pertanyaannya berat badan dari berapa sampai berapa? Misalnya saya punya berat badan sekarang adalah 78, mau turun ke 70. Berarti rumusnya adalah, dan ini kapan dilakukan? Misalnya 6 bulan ke depan. Jadi rumus untuk menentukan lead measure itu X ke Y, terus kapan. Nah, sama dengan teman-teman tadi sudah buat program, coba teman-teman tentukan yang tadi dari apa sampai di mana, terus kapan mau dilakukan, atau berapa lama dilakukan.
Jadi yang teman-teman bikin tadi, yang ini, misalnya bikin cap, sekarang capnya belum ada kan? Berarti kita mulai dari nol. Terus menuju capnya dilakukan. Terus yang jadi pertanyaan selanjutnya kapan dilakukan? Jadi itu lead measure untuk menggerakkan supaya goalnya tercapai. Kita contohkan lagi yang lain. Misalnya apa? Buka rekening. Sama, hampir sama dengan masalah cap tadi. Nah, kecuali misalnya isinya sekarang masih nol juga ya. Menuju misalnya isi rekening bisa 5 juta. Nah, menuju 5 juta itu berapa lama? Terus untuk menuju 5 juta, apa yang dilakukan? Jadi dimasukkan tindakannya 1, 2, 3. Kemudian diukur tiap ditentukan apa yang dilakukan, tindakan apa yang dilakukan untuk mencapai lead measure tadi. Kalau tadi masalah cap, kira-kira apa yang dilakukan supaya dia bisa terselesaikan kan? Cari uang. Terus yang kedua, desain. 3, cetak. Terus cari uang berapa? Cari uangnya berapa? Bikin cap kayaknya cuma 100.000. Oh, 40.000. Oh, 80, oke. Gimana cetaknya? Nah, ini ditentukan kapan? Misalnya dari sekarang tanggal berapa? 2. Mau diselesaikan tanggal berapa? 5. Uangnya dari mana? Bersama ketua. Pinjam. Dan saya kasih pinjam. Ya, berarti akan selesai. Jadi ada kita ukur dari mana sampai di mana dan kapan dilakukan. Terus setelah lead measure-nya sudah ada, yang ketiga ada scoreboard. Sebenarnya kalau dalam bisnis itu, kalau scoreboard ini, misalnya ya kalau pemain bola yang ada angkanya siapa menang, beberapa angkanya itu adalah scoreboardnya. Jadi di situ ada angkanya sampai menang, sampai kalah. Termasuk di situ siapa pemain. Jadi itu yang dimaksud scoreboard. Nah, kembali lagi, yang mana kira-kira membutuhkan scoreboard? Yang perlu dipantau. Kalau di bisnis, ya misalnya di dalam satu kantor itu bisa dipampang di whiteboard misalnya. Jadi kayak misalnya penjualan, berapa sudah omsetnya hari ini? Sampai hari ini sudah 20 juta. Nah, berapa targetnya di situ? Jadi itu yang dimaksud scoreboardnya. Nah, kalau di teman-teman tadi, silakan. Oh iya. Sampai ketemu lagi. Nah, kembali lagi nanti teman-teman yang di tadi programnya kalau mau dibuatkan pemantauan boleh juga. Jadi tergantung nanti yang mana yang mau dimasukkan dalam scoreboard misalnya. Jadi kalau sudah ada laporan dikirim di grup, teman-teman lihat gitu. Nah, kita di posisi menang atau kalah. Maksudnya menang itu berarti sudah dilakukan. Kalau kalah berarti tidak dilakukan. Nah, itu maksudnya. Kemudian kalau di bahasanya itu irama akuntabilitas atau kalau kita evaluasi. Kalau di sini disebutkan sebenarnya minimal seminggu sekali. Nah, apa isi dari evaluasi ini? Komitmen yang sudah dilakukan sampai di mana? Terus skornya sudah sampai di mana? Terus selanjutnya seperti apa? Jadi itu isinya. Jadi teman-teman silakan kumpul nanti ketika sudah dilakukan evaluasi perkembangan yang tadi disebutkan itu sampai di mana? Terus kalau ada masalah, kendalanya apa? Kemudian selanjutnya kayak bagaimana untuk menyelesaikan? Nah, kira-kira seperti itu saja. Jadi 4DX itu seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah lewat 23 menit. Kalau tidak ada, berarti cukup dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan
Alhamdulillah sudah terbentuk juga program dari TDA-SIGI. Harapannya adalah setelah Kopdar hari ini TDA-SIGI sudah bisa berjalan. Walaupun nanti tetap kami akan dampingi sampai launching. Setelah launching kita punya waktu 3 bulan untuk mendampingi lagi sampai TDA-SIGI bisa berjalan normal seperti yang kita harapkan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sekali lagi kita berikan apresiasi untuk Om Bahar, Om Tua. Ya, Om dan kakak sekalian, alhamdulillah. Boleh saya Oh iya, sharing sebentar? boleh. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf sebelumnya, saya minta waktunya, mungkin ada yang mau buru-buru. Cuma saya sebentar. Di sini saya berterima kasih sekali ya dengan adik saya ya. Dan saya sangat sadar bahwa kita ini makhluk sosial. Manusia ini makhluk sosial dan perlu bersosialisasi seperti ini. Dan jarang ada maksudnya apa istilahnya tempat yang seperti ini yang positif gitu. Nah di sini saya tadi mendapat info bahwa TDA ini benar-benar kita ini